Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 13 Agustus 2023, yang saya ambil dalam firman Tuhan di Injil Wahyu 10 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya, kepadaku, ambillah dan makanlah. Makanlah, dia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis, seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus yang Maha Suci, yang Maha Mulia, ya. Pada hari ini, ya, bertepatan dengan Minggu tanggal 13 Agustus 2023, saya sudah selesai baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Bapak Saudara, ya. Jadi start saya baca Alkitab mulai dari Selasa tanggal 18 Juli 2023, selesai hari ini Minggu tanggal 13 Agustus 2023. Jadi total saya baca Alkitab 27 hari. Ya Bapak Saudara, bukan 27 bulan tetapi 27 hari. Ini adalah suatu mujizat kepada saya sebagai hamba Tuhan. Kembali lagi kepada firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Di Wahyu 10 ayat yang ke-9. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah, dan ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan merasa manis seperti madu. Ya, jadi firman Tuhan manis, Bapak Saudara. Ya. Apabila kita menjadi pelaku firman. Ya. Firman Tuhan menegur kita, kadang pahit, kadang manis. Ya. Jadi kita harus menerima kenyataan. Ya. Jadi firman Tuhan menegur kita semua. Ya. Apabila kita berbuat yang baik, tentu firman Tuhan datangnya dengan baik. Tetapi kalau kita menjauhi dari Tuhan, tentu kita ditegur oleh Tuhan. Pahit rasanya itu. Ya, ini sudah jelas di Wahyu 10 ayat yang ke-9. Ya, Bapak Saudara-saudara yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Kemudian di ayat yang ke-10, lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Ya, ini poinnya sama seperti di ayat yang ke-9. Ada pahit, ada manis. Ada manis, ada pahit. Ya. Jangan mau enak aja Bapak Saudara. Ya. Jangan mau berkat saja. Berkat gampang Tuhan kasih. Ya. Tetapi kita harus cari Tuhan dulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu sudah tertulis di Matius 6 ayat yang ke-33. Ya, berkat gampang. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, ya, berkat akan mengejar kita. Lahir baru, hidup kudus, takut akan Tuhan. Berkat akan datang dengan sendiri. Ya, dan alami. Alami firman Tuhan ayat satu persatu. Ya. Saya membaca Alkitab, ya, besok start lagi dari Kejadian, yaitu dari hari Senin tanggal 14 Agustus 2003 saya mulai lagi dari Kejadian. Ya, baca lagi saya. Ya, karena Tuhanlah yang menyuruh. Baca Alkitab setiap hari selagi ada waktu, ada kesempatan. Ya. Selagi kita masih sehat, menjadilah pelaku firman, kabarkan firman Tuhan di mana-mana. Ya, Roh Tuhan ada di dalam hati kita. Ya.
Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Kalau kita dengar firman Tuhan, iman kita timbul. Di mana 2-3 orang berkumpul, di tengah-tengah ada aku, ada Tuhan Yesus. Matius 18 ayat yang ke-20. Ya. Itu luar biasa ya Bapak Saudara. Jadi kita harus ikuti suara Tuhan Yesus, suara Roh Kudus. Ya. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari orang yang tidak benar. Ya, supaya dibenarkan. Kalau orang yang merasa diri benar, Tuhan tidak cari itu, tidak perlu itu. Ya, tidak diperlukan lagi itu. Ya, camkan itu Bapak Saudara. Ya, jadi hidup di dalam Tuhan kita harus bergaul dengan Tuhan Yesus dalam segala hal, bergaul secara intim. Ya Bapak Saudara ya, yang saya cinta di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan Yesus di dalam segala hal, baik dalam perkara kecil maupun perkara yang besar. Ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-14. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Ya Bapak. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan kita kecuali Tuhan Yesus. Kita harus sadar itu, firman itu. Ya, hari Minggu kita gereja. Ya, ada waktu baca Alkitab Senin sampai Sabtu. Hari Minggu pulang gereja baca lagi. Ya, kalau saudara kuat, ya, iman saudara diukur misalnya 5 pasal, 3 pasal baca. Ya, saya menjadi hamba Tuhan, sebagai hamba Tuhan, ya, tiap hari saya baca Alkitab bisa 50 pasal atau 70 pasal. Makanya cepat selesai. Mujizat itu Bapak Saudara. Ya, ikuti suara Tuhan. Ya, andalkan Tuhan di dalam segala hal. Ya, andalkan Tuhan berkat yang miskin jadi kaya. Ya, doa orang benar besar kuasanya, sakit penyakit disembuhkan. Itu. Mau apa Bapak Saudara? Ya, cari Tuhan. Itu. Andalkan Tuhan. Konsentrasi kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, ingat Tuhan. Ya, Tuhan Yesus adalah sumber segala berkat. Ya, kita harus ingat akan Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal. Efesus 5 ayat yang ke-20. Ya. Susah senang bersyukur, kaya miskin bersyukur, selagi masih ada nafas. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian di ayat yang berikut, yaitu ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, maaf. Ya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Ya. Jadi firman Tuhan itu sudah dibuatkan Bapak Saudara. Ya, bernubuatlah kepada bangsa-bangsa, raja-raja. Ya. Firman Tuhan harus diberitakan. Itu. Andalkan Roh Kudus, andalkan Tuhan Yesus. Ya. Berdoa setiap hari. Berdoalah dan bekerjalah. Orang yang telah ya. Rajin bekerja, rajin menabung, ya. Rajin bersyukur. Ya, ikuti suara Tuhan. Ya, dimanapun kita berada. Ya Bapak Saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi hidup ini harus kita mengandalkan Tuhan. Ya. Saya ingin menutup ayat firman Tuhan di Yakobus. Saya ingin menutup ayat firman Tuhan di Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya. Jadi barang siapa yang mengasihi Tuhan, ya, Tuhan akan mengasihinya. Ya. Dan berbahagia, bertahan, ya, di dalam segala pencobaan. Tentu Tuhan menjaga dan melindungi kita. Jadi Yakobus 1 ayat yang ke-12, ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya. Ada mahkota kehidupan, ya. Mahkota kerajaan Allah. Ya. Tuhan kasih mahkota. Ya. Beda dengan orang dunia. Ya. Hidup di dunia cuma bersifat sementara. Ya. Jadi pangkat dunia sementara. Ya, tetapi jadi anak Allah
jadi anak raja itu kekal selama-lamanya. Ya Bapak Saudara, ya. Jadi kita harus menjadi anak Tuhan, anak Allah. Ya, ada kuasa. Ya, ada kuasa untuk memberitakan firman Tuhan, ya. Ada kuasa untuk berdoa. Ya. Itu dari Tuhan. Ya, Bapak Saudara, ya. Jadi hidup di dalam Tuhan kita harus ya santai, tenang, rileks. Ya. Tahu suara Tuhan. Ya. Mana suara Tuhan? Kita bisa mengerti. Suara manusia kita mengerti. Suara setan kita lebih tahu lagi. Ya, dari gayanya, dari omongannya, itu ketahuan itu. Jawab saudara-saudara. Tapi kalau suara Roh Kudus sudah ketahuan itu. Contohnya beritakan firman Tuhan di channel ini. Ya. Ini suara Roh Kudus ini. Yang mengajari saya untuk berkata-kata. Ya, selagi masih ada kesempatan. Ya, makanya Yakobus 1 ayat yang kedua-dua, jadilah pelaku firman. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman, kita menipu diri sendiri, alias penipu. Ya, hari Minggu boleh gereja. Ya, tetapi pulang dari gereja jadilah pelaku firman. Kalau sudah firman udah keluar, jangan tersinggung. Justru tersinggung Roh Kudus bekerja itu. Ya, makanya yang tersinggung roh setannya itu. Ya, tetapi kalau firman Tuhan keluar, ya kita katakan haleluya aman, oh itu iman itu namanya. Ya, ada damai sejahtera, ada sukacita. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus ada sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada harta yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus ada hikmat dan pengertian. Kalau setan cuma hanya membunuh dan membinasakan. Bohong sana, bohong sini. Sihir sana, sihir sini. Ya, ular beludak. Itu pekerjaan setan itu. Pekerjaan Lucifer itu. Ya, itu harus kita tandai itu. Ya. Kalau pekerjaan Tuhan, beritakan firman Tuhan. Ya, bahasa-bahasa bijak. Itu pasti dari Tuhan itu. Ada pikiran Tuhan, pikiran Kristus. Itu. Jadi jauh beda itu antara langit dan bumi itu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita semua, menegur kita semua, ya, supaya kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, di dalam segala hal. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.